Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Divan sebagai pembawa acara di Sia sore hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Wahyuni. Beliau adalah penggiat sejarah di Kabupaten Trenggalek. Oke, sore ini kita akan berbincang mengenai sejarah dan budaya dari destinasi wisata Panggul. Oke, tapi sebelum itu saya akan menceritakan sedikit tentang destinasi wisata Panggul. Destinasi wisata Panggul berada di Kecamatan Panggul. Kecamatan Panggul sendiri berada di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di sebelah selatan Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Panggul berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Kecamatan Panggul ini berada di deretan pegunungan Wilis. Baik. Sekarang kita gali bagaimana sih sejarah yang ada di di Kecamatan Panggul itu sendiri. Nah, Ibu Wahyuni di sini. Hari ini saya ingin tahu nih, teman-teman juga ingin tahu mengenai bagaimana sih asal muasal atau mungkin sejarah terbentuknya Desa Panggul atau Kecamatan Panggul ini. Oke, terima kasih Pak Divan. Dari keterangan yang saya dapat, Panggul itu kenapa kok namanya disebut Panggul itu karena panggonan sing unggul, kalau bahasa Jawa seperti itu, atau tempat yang memiliki peranan yang baik seperti itu, atau memiliki keunggulan seperti itu. Nah, kalau yang beredar di Panggul, yang dipercaya oleh masyarakat Panggul dan Kabupaten Trenggalek sendiri, dan sekarang itu sedang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, bahwa bermula dari Panggul, Kabupaten Trenggalek itu menjadi wilayah dari Keraton Jogja. Oke, berbicara menarik nih, ada kaitannya Panggul dengan Keraton Jogja. Gimana sih Bu, boleh diceritain nggak apa sih yang membuat Panggul ini bisa dijuluki? Juga saya pernah mendengar mengenai Little Jogja. Ternyata Little Jogja Panggul ini juga dulunya bagian dari Jogja atau Kerajaan Mataram ya Bu? Iya. Dulunya itu kan Panggul itu sebelum di Jogja itu kan terjadi kayak perebutan kekuasaan. Sebenarnya belum, Keraton Jogja belum berdiri, tapi masih di wilayah Surakarta. Nah, pendiri Keraton Jogja itu, Pangeran Mangkubumi itu katanya pernah untuk mempertahankan tahta itu, beliau itu pernah lari sampai ke wilayah Panggul. Nah, di Panggul itu sendiri sudah berdiri sebuah pemerintahan, disebutnya Kademangan, itu dipimpin oleh seorang Demang, namanya itu Demang Panjinawanggung. Nah, kebetulan Demang Panjinawanggung itu punya seorang putri. Nah, ketika Pangeran Mangkubumi itu singgah ke Panggul dalam rangka gerilya itu tadi, mungkin karena tertarik atau gimana, terus putri dari Demang Panjinawanggung itu diambil istri oleh beliau, dijadikan selir sehingga dipindah ke Keraton Jogja. Seperti itulah asal mula hubungan Trenggalek dengan Keraton Jogja itu dimulai di situ. Iya, berarti saya juga pernah mendengar nih Bu tentang kawedanan. Nah, sistem kawedanan sendiri apakah dimulai dari situ atau bagaimana nih Bu? Untuk kawedanan Panggul itu sebenarnya dimulainya ya bisa dibilang dari situ Pak. Soalnya mungkin sistem pemerintahan wedana itu kan sudah ada sebelum kolonialisme Belanda, tapi berkembangnya itu ketika ada pendudukan Belanda masuk ke Indonesia, terus membuat sistem pemerintahan yang mungkin dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, sebelum Belanda menduduki. Terus pihak Belanda itu seperti ada akulturasi seperti itu. Nah,
untuk pemerintahannya sendiri untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Panggul itu dibangunlah bangunan Kawedanan yang terletak di Desa Wonojoyo dan itu sebagai ibu kota dari Kecamatan Panggul. Nah, menarik nih tentang Kawedanan. Untuk sistemnya sendiri itu dari kapan atau mungkin berakhirnya kapan itu Kawedanan ini sendiri? Dari arsip, menurut arsip Kawedanan Panggul itu berdirinya sekitar tahun 1800-an. Awal-awal tahun 1800-an dan berakhir ketika tahun 1970-an. Iya. Kalau tidak salah seperti itu dari keterangan yang saya dapatkan dari 1800-an berakhir tahun 1970-an. Nah, kalau untuk bangunan sisa Kawedanan sendiri Bu, saat ini tuh dipakai sebagai apa sih? Untuk bangunan utama yang masih tersisa saat ini itu untuk rumah dinas dari Camat Panggul. Ya selain ada bangunan utama kan ada bangunan-bangunan pendukung, tapi ya untuk saat ini bangunan pendukungnya itu sudah tidak digunakan, hanya digunakan sebagai bangunan-bangunan pembantu. Mungkin digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak digunakan seperti itu, tapi menurut dilihat dari arsitekturnya memang bangunan itu lebih condong ke arsitektur Inggris atau identitas dari bangunan Panggul. Menarik nih, ternyata Kawedanan sendiri dia itu bangunannya masih kayak Bali bangunan Belanda nih. Nah, jadi memang bisa dilihat bahwa di Panggul sendiri juga nih ada sebuah artefak atau mungkin artefak bangunan Ya, peninggalan dari Belanda zaman Belanda atau kolonialisme seperti Ya. itu ya. Nah, setelah ini kita akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di desa pesisir sesuai tema kita yaitu plesir ke desa pesisir. Sudah ditunggu-tunggu kan? Nah, makanya teman-teman tetap stay, oh iya, juga siapkan camilannya atau mungkin minumannya karena setelah ini kita akan ajak teman-teman melihat mana tuh pantai-pantai mana saja sih dan pantainya tuh seperti apa yang ada di Panggul ini. Baik, Bu Yuni, terima kasih kehadirannya di sini. Sali-sali Pak Diwan. Oke, teman-teman. Nah, sudah siap kan? Kalau sudah siap, ayo siap. Ayo kita berangkat.